ya, wow, kok tambah banyak ya, ya tambah banyak. Dan kembali saya mengingatkan, kita tetap dalam kondisi protokol kesehatan ya, jadi jangan sampai merasa sudah normal kembali ya. Saya lihat di sini sih cukup menyebar ya, cukup menyebar ya. Karena itu pertahankan ya, supaya kondisi yang ada ini cepat berlalu ya. Ya, oke. Kita hari ini akan belajar bersama-sama seperti tadi yang sudah dibuka oleh Bu Sugeng, bagaimana hari ini kita belajar tentang mempelai Kristus ya. Jadi hari ini kita belajar, bulan ini lebih tepatnya kita belajar tentang gereja, dan hari ini kita fokus kepada mempelai ya. Kalau kita bicara tentang gereja, karena itu saya ambil dua hal. Gereja dalam organisasi gereja, dalam arti kata Gereja Isa Al-Masih Condrokusumo kalau kita bicara tempat ini, tetapi juga gereja dalam konteks individu ya. Karena gereja itu bukan gedungnya, tapi gereja itu orangnya ya. Jadi kita ini juga gereja ya. Dan kalau kita baca di dalam Markus 2 ayat 19, silahkan dibuka Markus 2 ayat yang ke-19. Ini bicara tentang bagaimana Tuhan Yesus memperumpamakan dirinya sebagai mempelai ya. Markus 2 ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Siapa yang dimaksud dengan mempelai laki-laki? Tentu bicara tentang Tuhan Yesus ya. Jadi Tuhan Yesus itu mempelai laki-laki. Lalu kalau mempelai laki-laki nggak ada mempelai perempuannya bagaimana? Ya lucu lah ya. Ada orang yang saya mau ikut katekisasi pernikahan, Pak Pendeta, boleh nggak? Oh boleh. Ya, ikut katekisasi pernikahan boleh. Mau menikah sama siapa? Itu masalahnya Pak Pendeta ya, saya belum punya calon. Yang penting ikut katekisasi dulu boleh. Tapi kan tentunya nggak bisa menikah, nggak ada pasangannya ya. Sama halnya dengan kita bicara mempelai laki-laki, berarti ada mempelai perempuan ya. Di dalam konteks kekristenan, mempelai perempuan itu gereja. Mempelai perempuan itu kita, jemaatnya. Makanya dikatakan bahwa jemaat Kristus itu tubuh, sedangkan kepalanya adalah Kristus itu sendiri. Karena itu kita harus tunduk kepada kepala. Jadi kalau kita bicara gereja sebagai organisasi, hal yang sama juga ada di situ, yaitu apa? Kepalanya gereja ini siapa? Tuhan Yesus. Makanya kalau Bapak Ibu main ke teman-teman GKI begitu ya, mereka nggak punya gembala, mereka nggak punya sebutan gembala. Kalau di kita kan ada ya, gembala jemaat saya gitu ya. Kalau gerejanya cukup besar, ada gembala jemaat 1, pendetanya ada 3, ada 2 begitu ya. Tapi kalau Anda main ke GKI, mau pendetanya ada 10, tapi nggak ada yang punya jabatan gembala. Kenapa? Mereka berkata bahwa gembala kami hanya satu, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Ini mencerminkan bahwa gereja punya satu pemimpin sebetulnya, dan bukan manusia. Gereja ini punya satu pemimpin, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita mempelai wanita sebagai gereja juga sebagai individu, tetapi Tuhan Yesus adalah kepala kita. Nah, saya nggak mau kemana-mana, saya mau fokus ke satu hal saja yang disorot, yang menjadi hal yang penting bagi seorang mempelai wanita, yaitu gereja dan juga kita. Ya, kalau kita bicara tentang mempelai wanita, berarti ini belum menikah, belum dong, ya, baru mempelai, baru calon, gitu ya.
pernikahan anak domba nanti di surga. Tapi mempelai itu kalau bisa saya bahasakan sehari-hari seperti tunangan. Makanya Paulus pernah berkata bahwa aku mempertunangkanmu dengan Tuhan Yesus. Jadi aku mempertunangkan, jadi Paulus mempertunangkan jemaat ini tunangannya siapa? Tuhan Yesus. Tapi belum menikah, ya nanti, ya. Nah sekarang apa yang menjadi satu hal yang paling penting? Ada banyak hal, tapi hari ini satu hal saja yang paling penting dari sebuah atau sesosok mempelai wanita. Apa sih yang value atau nilai yang paling penting dari seorang mempelai wanita? Dalam budaya Yahudi, ini kita bicara budaya Yahudi ya. Dan saya tahu ada banyak yang zaman sekarang sudah tidak lagi mempedulikan hal ini, tetapi dalam konteks Yahudi, dan saya mengaminkan sampai hari ini, yang paling penting dari seorang mempelai wanita atau tunangan itu bicara tentang kekudusan. Berarti nggak setia dong. Setia penting, tapi setia itu diukur dari waktu. Setuju? Ya. Setia itu diukur dari waktu. Nanti sampai maut memisahkan, baru bisa bilang engkau setia atau tidak. Itu kelihatannya nanti, ya. Anda 35 tahun setia sama pasangan, tapi setelah itu enggak. Maka Anda akan dapat titel apa? Enggak setia, ya. Jadi bukan masalah berapa lama Anda setia, tetapi sampai di mana engkau setia, ya. Kalau engkau setia sampai akhir, makanya firman Tuhan, kalau engkau setia sampai akhir, aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Kalau setia sampai akhir, ada yang bilang ke saya, enggak fair dong Pak Pendeta. Kalau ada orang yang melayani Tuhan dari umur 15 tahun sampai umur 60 tahun, bayangin. Mulai dari ketua remaja, dia jadi ketua KPK, dia pemain musik di gereja, dia jadi majelis, dia jadi penatua. Tapi di akhir hidupnya dia meninggalkan Kristus. Saya mau tanya, masuk surga kan? Ya enggak. Anda mau protes, ya itu namanya kesetiaan, betul? Mau 45 tahun setia sama Tuhan, tapi di akhir hidupnya dia nggak setia, selesai. Tuhan nggak perlu yang begitu. Itu bicara setia. Tapi sekali lagi hari ini kita bicara tentang kekudusan. Kekudusan itu apa sih? Sekali lagi saya ingatkan kalau ada yang lupa. Ada yang berkata bahwa kekudusan itu bicara suci, bersih. Amin. Tetapi di samping itu ada hal juga yang perlu kita tahu tentang kekudusan. Kekudusan itu dipisahkan, ya, dipisahkan. Maka dari itu coba kita baca di dalam Roma 3 ayat 24. Ini sebetulnya konteks kekudusan, ya. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kalau kita bicara tentang kekudusan, banyak orang berpikir bahwa kudus itu hanya sekedar suci, bersih, dan gak bercacat celah. Bahkan ada yang bilang firman Tuhan berkata bahwa tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun akan melihat Allah. Berarti untuk masuk ke surga perlu banget yang namanya kekudusan. Beberapa hari yang lalu saya berdialog dengan seseorang tentang konsep kekudusan. Beliau katakan harus kudus. Kalau kita nggak kudus, kita masih ada noda, itu kita akan ditolak masuk surga.
Setuju nggak? Saya kira ya oke lah ya. Saya setuju firman Tuhan juga mempertegas bahwa tanpa kekudusan tidak ada satu orang pun akan melihat Allah. Tapi pertanyaannya, apakah kita tahu kekudusannya Tuhan itu seperti apa? Halo? Apakah kita bisa membayangkan Tuhan itu kudusnya kayak apa? Bukankah Tuhan bilang, kuduslah engkau sebab aku kudus. Berarti kudusnya kita harus sama dengan standar kudusnya Tuhan. Pertanyaannya, kudusnya Tuhan itu kepriwe gitu. Seperti apa kudusnya Tuhan? Bisa Anda bayangkan? Firman Tuhan bilang segala kesalehan kita, bukan kekudusan kita ya, bukan kebejatan kita, tapi kesalehan kita. Segala kesalehan kita, segala perbuatan baik kita, kalau dalam bahasa lain bisa saya bilang, segala kesucian kita di hadapan Tuhan itu seperti apa? Kain kotor. Ya, ini membayangkan, membandingkan, bicara tentang kesucian, kekudusan antara kudus versi manusia dengan kudus versi Tuhan. Ya, bukankah setiap orang pun punya konteks kekudusan yang berbeda-beda standarnya? Ya? Kalau kita bicara kekudusan itu kesucian atau kekudusan itu dipisahkan, tadi saya bilang, Steve itu bicara sama saya bahwa Bapak, kalau bisa saya jangan boncengan dengan wanita. Kalau saya suruh boncengin, tolong antar jemaat pulang gitu. Ya kebetulan jemaatnya wanita, Steve tidak tidur. Bukan tidak tidur, kenapa ada apa-apa bukan, tapi karena aturan di kampus dia itu nggak boleh boncengan beda jenis kelamin, nggak boleh. Ya, kalau Steve boncengan sama saya nggak apa-apa, tapi kalau Steve boncengan sama Bu Nani, it's a problem, ya. Menurut kampusnya Steve, saya mau tanya, kalau menurut Bu Brenda, kalau Steve boncengin Bu Brenda pulang, itu problem nggak? Menurut Bu Brenda, enggak ya? Loh, dari ini aja kita tahu bahwa konsep berbeda. Menurut Bu Brenda nggak masalah, tapi menurut kampusnya Steve, bukan Steve ya, tapi kampusnya Steve, ini masalah. Ya saya tahu ada banyak alasan kenapa kampus bikin aturan yang seperti itu. Tapi maksud saya, setiap kita punya rules sendiri. Ada seorang suami yang kasih aturan ke istrinya, pokoknya kamu nggak boleh dibonceng sama pria lain. Lebih baik saya jemput kamu daripada kamu naik Grab. Ada suami yang begitu? Ada ya? Itu standarnya suami begitu, nggak apa-apa. Tapi ada suami yang oke lah. Saya nggak bisa jemput kamu naik Grab aja sudah pulang, nggak usah repot. Ya. Ada temanmu yang bisa antar kamu pulang, nggak masalah. Dari gereja mau pulang ada yang antar, sudahlah. Ada Mas Budi, ada Aldo, udah antar nggak apa-apa. Tapi ada yang punya standar berbeda. Ini kita baru bicara manusia. Apalagi kalau kita bicara manusia dibandingkan dengan standarnya Tuhan. Bayangin, kalau mau tahu standarnya Tuhan, salah satunya apa? Kalau engkau melihat seorang wanita dan engkau mengingininya, apa firman Tuhan bilang? Engkau sudah berbuat zina. Saya mau bilang itu standarnya Tuhan. Ya, standarnya Tuhan apa? Kalau ada orang yang menganiaya engkau harus mendoakan dia. Ampuni, doakan. Itu standarnya Tuhan, saya mau bilang. Ya. Sekarang kalau kita dikasih contoh dua standar tadi, jujur,
Bisa nggak kita mengejar kekudusan? Berarti kalau konsepnya kita bisa ketemu dengan Allah, cara satu-satunya kita harus kudus sesuai standarnya Allah. Saya yakin tidak ada satupun di antara kita yang akan melihat Allah. Oke, engkau nggak bohong, engkau nggak pernah bohong, tapi pernah terlintas pengen bohong gitu. Ya, di mata Tuhan, engkau sudah berdosa. Serius. Ya. Engkau baru merancangnya kayaknya ngapusi Mas Firman enak gitu. Baru merancang saja. Saya mau tanya, Tuhan tahu nggak? Tahu. Itulah bedanya hukum manusia dengan hukumnya Tuhan. Hukumnya Tuhan, hukumnya manusia itu hanya bisa kena kalau sudah dilakukan, betul? Kalau kita sudah membunuh, baru kena pasal. Kalau kita sudah jual narkoba, baru kita kena pasal. Tapi kalau belum, ya nggak bisa. Tapi kalau Tuhan baru dipikir saja, belum kau lakukan, di mata Tuhan itu sudah dosa. Sekarang minggu ini aja deh, siapa di antara kita yang betul-betul kudus dalam konsep Tuhan? Sulit ya? Sulit. Bahkan firman Tuhan bilang janganlah kita serupa dengan dunia. Kita harus berubah. Kita harus transform. Kita harus berubah bentuk. Kita nggak boleh sama dengan dunia. Karena apa? Karena standarnya Tuhan beda. Udah jelas beda. Kalau begitu, gimana dong kita masuk surga? Makanya Roma 3 ayat 24 yang tadi kita baca. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Kata kuncinya dibenarkan. Coba dibuka lagi 1 Korintus 6 ayat 11. 1 Korintus 6 ayat yang ke-11. Berkata demikian. Hai orang Korintus, 1 Korintus ya. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dulu. Tetapi kamu telah memberi dirimu, diapain aja? Disucikan, dikuduskan, dibenarkan. Jadi konteks dibenarkan itu juga bicara tentang dikuduskan. Dibenarkan, dikuduskan, itu bicara tentang pasif. Dipukul, itu dicopet, itu kan pasif ya. Kalau aktif gimana? Memukul, mencopet, membegal, itu aktif ya. Mencontek, ya toh. Tapi kalau dicontek, ya itu kita diem aja, atau dicontek begitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang dikuduskan, dibenarkan, artinya memang nggak ada orang yang bisa melihat Allah. Kenapa? Standar kekudusan Allah beda. Apalagi kalau kita bicara kita adalah mempelai Kristus. Mungkin menurut Pak Anton, seorang wanita boncengan sama pria lain, menurut Pak Anton, oh ya apa aja, si penting di bojoku lah. ya nggak apa-apa lah, tapi ya jangan, ya istri itu nggak boleh ya. Kalau yang lain boleh. Oh berarti punya standar ganda, betul ya? Ya nggak masalah. Budi, ya toh. Kalau seorang wanita WA-WA sama cowok, boleh nggak Bu? Ya nggak apa-apa, normal. Seperti aja bojoku. Loh, tentu kita punya standar lebih lagi kalau bicara tentang mempelai. Kembali ke konteks Tuhan, kalau kita bicara Tuhan begitu kudus,
Saya mau bilang apalagi kalau konsepnya kita ini mempelainya Kristus. Kayak apa itu kekudusan yang distandarkan Tuhan? Saya nggak bisa bayangin. Karena memang Tuhan itu maha kudus. Nah kalau kita bicara seperti ini, sekali lagi nggak ada yang bisa sampai surga. Tapi kalau kita bicara kamu telah dikuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita ini yang nggak kudus jadi kudus. Bukan gara-gara kita berbuat baik, tapi karena kasih karunia. Makanya ketika saya bilang orang kalau masuk surga harus kudus, kalau masih ada secuil dosa nggak bisa kudus, nggak bisa masuk surga. Bahkan kawan saya berkata bahwa kalau kau mau masuk surga, kau harus baca Alkitab. Oh berarti kau nggak baca Alkitab nggak masuk surga? Enggak. Mantap ya. Engkau harus hidup kudus, engkau harus dibaptis. Jadi kalau belum dibaptis itu nggak masuk surga, gitu ya. Kau harus dibaptis, apalagi satunya ya saya lupa. Pokoknya ada banyak hal berbuat baik ya. Kau harus lahir baru untuk masuk surga. Karena Tuhan juga berkata begitu di Yohanes 3. Ya, kalau kau tidak lahir kembali, kau tidak akan bisa sampai surga. Kemudian Nikodemus berkata, gimana caranya saya masuk ke rahim ibu saya lagi, gitu ya? Karena konteksnya dia belum paham tentang lahir baru. Tapi maksud saya, orang Kristen untuk masuk surga hanya butuh dua. Yang pertama bicara tentang kasih karunia, bicara tentang dikuduskan, bicara tentang ditebus oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua bicara iman. Makanya apa ya? Slogan, kalau bisa saya bilangnya slogan 500 tahun yang lalu ketika ada reformasi adalah sola gratia, sola fide, ya, dan satunya sola scriptura, ya sola scriptura nanti ya. Tapi sola gratia itu hanya karena kasih karunia. Kita diselamatkan, kita bisa masuk surga hanya karena kita dikuduskan. Kita mau berusaha kudus seperti apapun, standar Tuhan beda. Seperti orang-orang di Kejadian 9 atau 10 ya. Mereka membuat sebuah menara. Menara itu ingin mencapai surga. Mereka bikin menara yang tinggi banget sampai bisa gedor pintu surga. Itulah konsep agama. Itu agama itu bagaimana manusia mencoba menggedor pintu surga. Mereka berusaha sebaik mungkin untuk hidup kudus. Betul. Mereka semedi di gunung, gitu. Puasa sampai kurus kering. Supaya apa? Supaya Tuhan mesake saya bisa masuk surga. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk bisa hidup kudus. Mereka bahkan tidak berani menginjak semut. Karena apa? Oh, belas kasihan. Saya mau bilang itu baik. Tetapi apakah menara Babel bisa mengetuk langit? Bisa mengetuk langit? Tidak bisa. Itulah mengapa bukan manusia yang bikin menara sampai atas, tapi Tuhan yang di atas turun ke dunia. Dan itulah yang kita peringati di dalam perjamuan kudus. Bagaimana karya Tuhan dari surga datang ke dunia. Kita nggak bisa naik ke atas, tapi Tuhan bisa turun ke dunia. Ya. Ini bicara tentang dikuduskan, kasih karunia.
Itulah mengapa Yohanes 3 ayat 16 bicara apa? Coba kita buka. Yohanes 3 ayat 16. Lupa? Karena begitu besar, ya. Karena itu dia mengaruniakan supaya, wah ini udah keluar. Kalau saya bisa bilang ayat ini sebetulnya rangkuman dari keselamatan. Karena Tuhan, karena Allah begitu cinta sama Mas Firman. Karena Allah begitu cinta dengan Pak Nardi. Kasih karunia. Kalau ditanya kenapa sih Allah cinta sama Pak Bowo? Tuhan. Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Ada banyak teori kenapa kita dicintai oleh Tuhan. Saya pun bicara tentang itu pernah. Tapi jujur kalau tanya saya, kenapa sih Tuhan cinta sama Samuel? Sebenarnya apa yang menjadi nilai lebih dari diriku sehingga Tuhan mencintai aku? Nggak ngerti saya. Betul ya? Apakah di sini ada yang berani bilang, oh Tuhan tuh cinta saya karena saya kaya? Ada yang berani bilang begitu? Tuhan itu memiliki alam semesta. Anda punya tanah 1000 meter aja udah kayaknya paling kaya begitu ya. 1000 meter itu sempit gitu. Tuhan itu pemilik alam semesta. Kita nggak bisa ngomong apa yang membuat Tuhan mencintai kita. Tidak lain dan tidak bukan itu kasih karunia. Tapi yang kedua, sola fide, hanya karena iman. Iman bicara apa? Respon kita terhadap cintanya Tuhan. Tuhan sudah turun ke dunia, itu bentuk cintanya kepada kita. Pertanyaannya, kita sebagai mempelai Kristus, responnya gimana? Kalau kau nggak percaya, ya sudah. Tuhan kita bukan Tuhan murahan yang mewek-mewek, yang bucin, tau ya bucin, budak cinta gitu. Ya, kalau perempuannya nggak mau, ya udah, cari yang lain, susah banget. Ya, Tuhan bukan pria yang ngesot-ngesot untuk mempelai wanitanya, enggak. Kalau kita nggak percaya sama Tuhan, ya udah. Itu yang dikatakan kehendak bebas. Kamu mau percaya boleh, nggak boleh. Makanya jangan heran ketika kita mengabarkan Injil, mengabarkan kabar sukacita, nggak semua orang percaya. Dengar iya. Minggu yang lalu kita bicara, kalau kita omong tentang Kristus, saya yakin 90% orang udah ngerti. Kita bicara bahwa orang Kristen itu diselamatkan oleh Tuhan, Yesus yang jadi manusia, mereka udah ngerti. Cuma masalahnya mereka nggak mau percaya. Ya udah, itu hak Anda, silakan. Ya. Tapi ketika kita mau percaya, kita mau punya iman, itu respon kita terhadap Tuhan, dan itu baru klop. Baru terjadi yang namanya dikuduskan. Oh, kalau begitu berarti kita nggak perlu hidup kudus dong. Toh nanti dikuduskan. Betul begitu? Firman Tuhan juga bilang bahwa kita harus mengejar kekudusan. Kita harus mengejar kekudusan, nggak bisa enggak. Kenapa? Karena yang lain-lain tadi itu bicara tentang cinta. Kalau kasih karunia itu cintanya Tuhan kepada kita, tapi iman dan percaya itu bentuk cintanya kita kepada Tuhan. Itulah mengapa kita disebut mempelai. Kalau kita bicara mempelai,
pasti ada cinta di dalamnya. Kalau tadi teman saya bilang, kalau mau masuk surga harus berbuat baik, kalau mau masuk surga harus dibaptis, kalau mau masuk surga harus begini, harus begitu, harus baca firman, harus ini, harus itu. Saya mau bilang, kalau engkau cinta Tuhan, you will do it. Kalau engkau cinta Tuhan, kau akan lakukan itu semua. Setuju? Itu kan? Seorang istri nggak perlu ngomong kepada suaminya, kalau engkau cinta aku, kalau engkau mau menikah denganku, engkau harus menafkahi, engkau harus bertanggung jawab, engkau harus setia, engkau harus banyak hal ditulis teliti. Nggak perlu. Kalau engkau mau menikahi aku, cukup engkau cinta sama aku, selesai. Kenapa? Kalau engkau cinta, semuanya engkau lakukan. Setuju? Kalau orang jatuh cinta itu gimana sih? Jatuh cinta itu ya semua yang kau lakukan walaupun berat, gak kerasa berat. Sama di sini yang pernah pacaran jarak jauh. Saya punya teman, dia pernah pacaran dengan satu wanita di Purwodadi. Purwodadi jauh nggak? Lumayan lah ya, lumayan. Ya, tapi karena cinta, dia naik motor dari Semarang ke Purwodadi hanya untuk ngajak kekasihnya ke gereja. Wih, luar biasa. Ya, emang dekat rumah lu nggak ada gereja? Ada. Cuma karena dia sedang falling in love, sedang jatuh cinta, dia lakukan perjalanan dari Semarang sampai Purwodadi hanya untuk ajak dia ke gereja. Habis itu ngobrol kalau itu, makan, pulang lagi dari Purwodadi ke Semarang, sampai Semarang langsung telepon dia. Betul. Padahal barusan itu. Itu yang saya mau bilang, cinta. Dan ketika kita jatuh cinta sama Tuhan, kita bilang kita beriman, kita bilang kita percaya, harus kita lakukan seperti itu. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan segala perintahku. Jelas. Jadi kalau dasarnya adalah engkau mengasihi Kristus, engkau pasti akan berusaha hidup kudus. Kalau engkau mengasihi Kristus, engkau pasti mau dibaptis. Kalau engkau mengasihi Kristus, engkau pasti baca Alkitab. Simpel. Bukan karena baca Alkitab kita masuk surga, bukan. Tapi karena kita mencintai Kristus, kita baca Alkitab. Siapa di sini yang ketika ada WA muncul, celik, dilihat Om Yoyo, saya lagi menang. Ya, tapi begitu celik, Yayang langsung dibuka. Halo. Ya. Kalau dapat WA dari Yayang, dari kekasih, langsung cepet-cepet dibuka, cepet-cepet dibalas. Betul. Tapi kalau celik, Om Yoyo, sekali pelayanan mana ya. Saya lagi 2 jam, 3 jam, kadang sesoknya baru dibalas. Ya, itu menandakan ya ini tadi cinta. Passion kamu ketika engkau mau baca Alkitab itu sama seperti engkau baca WA. Bukan masalah WA-nya, tapi masalah siapa yang ngirim WA. Itu jujur saya masih sampai hari ini masih ada WA yang belum saya baca. Mungkin sudah 1 bulanan. Ya, ada yang mesti WA kita tuh masih ada yang berapa nggak dibaca gitu ya. Jujur aja. Kenapa? Sudah nggak penting. Jujur itu nggak penting menurut kita, ya kan?
Coba Anda cek ya, Anda nggak mungkin semuanya dibaca ya. Kecuali yang nganggur beneran yang nggak ada kerjaan, oh nggak ada WA saya ya hari ini ya. Ya, tapi kalau yang full sibuk ya, kita hanya membaca, mereplay yang kita balas itu hanya yang penting, yang menurut kita penting. Menurut Anda Tuhan penting nggak? Penting. Hey, jangan hanya di bibir saja. Betul? Karena di Yakobus berkata, iman tanpa mengerti. Engkau bilang aku cinta padamu. Ini cewek-cewek yang digombalin cowok. Aku cinta padamu, gitu. Lautanku daki. Salah ya? Gunungku seberangi wale. Ya, biasanya kalau lagi pacaran, oh lautanku seberangi, gunungku daki. Tapi begitu ngomong selesai, hujan gerimis aja, telepon. Aku nggak bisa ke rumah, hujan. Padahal ngomongnya begini, lautan seberangi, oh gerimis tok kasih dong, tak kau, betul? Ya kan? Kalau kau hanya omong aja, itu bukan cinta. Ya. Cinta perlu diomongin, tapi juga perlu dilakukan. Ya. Makanya beriman juga dengan perkataan kita. Tapi nggak cuma ngomong, dengan perbuatan kita. Kalau engkau ngomongnya cinta Tuhan, kau bilang aku mau melayani Kristus, tapi hidupmu nggak kudus, sorry. Sebetulnya engkau nggak cinta Tuhan. Anda mau excuse apa saja, saya bilang engkau nggak cinta Tuhan. Bener Pak Pendeta, saya itu udah benar-benar mau hidup kudus, tapi susah banget. Jangan kudusnya itu jadikan patokanmu, jadikan fokusmu, tapi jadikan cinta pada Tuhan adalah fokusmu. Waktu doa 10 hari, saya bicara tentang dua hal berbeda ketika kita melakukan aturan Tuhan. Ada orang yang melihat aturan Tuhan, ingat dikuduskan tadi kan, disendirikan, dikhususkan, ya nggak beda dengan yang lain. Ada orang yang melihat aturan Tuhan itu sebagai rantai yang mengekang. Ya, ada yang bilang, kok nggak mau pelayanan kok? Nanti aja lah. Pelayanannya nanti injury time, ya. Kalau udah waktu perpanjangan udah hampir koin, gitu, baru melayani Tuhan. Kalau masih muda mah nggak usah lah melayani Tuhan. Ya, saya masih ingat khotbahnya Pak Gandung, ya, yang lebih tepatnya sepertinya curhat. Ya. Saya itu setiap hari Sabtu anak ketua remaja jadi ngurusin LBK. Nggak ada waktu buat waktu cari, ya. Nggak ada waktu untuk jalan-jalan sama pacar. Setiap Sabtu malam Minggu malah di gereja pelayanan. Makanya ada yang bilang, nantilah kalau kita mau melayani itu nanti aja, kalau udah ya bantu rambut udah putih gitu ya. Makanya saya senang ini anak-anak 1, 2, 3, 4, banyak lah pokoknya ya. Anda sudah melayani Tuhan dari kecil, dari muda. Ada orang yang nggak mau pelayanan, kenapa nanti lah kalau udah mau mati lah baru pelayanan. Kenapa kalau sekarang pelayanan banyak aturan? Rambut nggak boleh dicat lah, nggak boleh pakai rok mini lah. Aturannya apa lagi? Nggak boleh pakai make up tebel-tebel lah. Waduh banyak ya. Malam Minggu nggak bisa jalan-jalan lah, harus latihan musik. Betul? Hari Sabtu kemarin latihan musik itu dari siang sampai malam. Mulai dari adik-adik latihan musik, dilanjut sama yang tadi pagi ini latihan tadi sore, itu latihan yang kedua luar biasa.
Jumat sudah latihan, Sabtu latihan lagi. Setelah mereka latihan, ada yang ibadah sore latihan lagi. Wow, ya hari kemarin gereja full dengan latihan ya. Tapi benar nggak sih kalau ketika Anda melayani Tuhan banyak waktu ya harus kita korbankan. Ya, makanya banyak orang bilang, ikut Tuhan nantilah, pelayanan nantilah, karena banyak aturan. Ada orang yang melihat aturan, ada sebuah rantai yang mengikat. Tapi orang lain berpikir, karena ada aturan itulah aku dikuduskan. Dan itu akan mengubah cara pikir kita. Pertobatan itu bukan bicara tentang hanya tadinya melakukan jadi nggak melakukan, bukan. Pertobatan itu bicara tentang bagaimana engkau berpikir. Ketika Bigel katakanlah dikasih tahu sama mamanya, Bigel, jam 10 malam kamu harus sudah sampai rumah. Kalau enggak, mama cewek. Boleh mama begitu? Boleh. Oh, boleh. Mungkin awalnya Bigel akan pulang sebelum jam 10 malam. Ketika dia ditanya, kenapa kamu jam 9:30 udah kemerungsuk mau pulang? Kalau jam 10 pulang itu nanti It's okay, itu awal mula. Tapi kalau sampai dewasa, Bigel hanya berpikir seperti itu, udah baik. Harusnya ketika Bigel lebih dewasa, Bigel bilang begini, saya nggak mau pulang lebih dari jam 10 malam. Kenapa? Saya nggak mau lihat mama saya nungguin saya ya tidur-tidur. Ngerti? Karena ketika Bigel pulang jam 12 malam, mamanya nggak bisa tidur, nunggu di ruang tamu, berharap kapan Bigel pulang. Sehingga Bigel nggak mau pulang lebih dari jam 10 supaya mama saya bisa tidur. Dia nggak takut lagi urusan dijewer gitu, ngerti kan? Saya nggak peduli masalah dijewer atau nggak dijewer, tapi saya mau pulang tepat dengan aturan mama supaya mama senang, supaya mama nggak tersiksa. Itu yang saya mau bilang, cinta. Kalau ada suami, oh, udah jam 5, aku harus ke Karyadi. Ngopo mas? Foto bojomu. Santai tuh. Aku ngamuk. Nah, model begini kita bisa memprediksi, ya toh. Ini kadar cintanya masih dari segi hukum, begitu ya. Engkau nek aku telat 2 menit gitu, dicemberutin 2 jam. Terus mending aku rasa telat. Wah, tapi berbeda ketika ditanya, mau kemana? Metu bojoku. Jam piro? Jam 5. Mesake lah bojoku ngenteni mosok. Aku ora teko-teko. Ini namanya cinta. Ngerti ya? Loh, memang kelihatannya sama. Sama-sama nggak mau telat, betul kan? Tapi alasannya berbeda banget. Yang satu karena takut dihukum, tapi yang satu karena aku nggak mau istriku sedih. Aku nggak mau istriku tersiksa. Harusnya kalau kita bilang kita memperoleh Kristus, kita lakukan hal yang sama. Ya, bukan bicara nanti dimarahin, bukan, tapi bicara tentang saya nggak mau melukai hati Tuhan. Ketika mau pelayanan, engkau lakukan hal yang sama. Saya nggak mau lakukan itu bukan karena saya takut dihukum. Ketika Yusuf digoda sama tante Poti, tahu ya kisahnya ya. Yusuf digoda sama tante Poti, ada satu kata-kata Yusuf yang baik sekali. Dia bilang, aku nggak mau melukai hati. Dia nggak bilang, aku takut nanti ketahuan. Nah ini repotnya. Kalau engkau digoda sama tante Poti, kemudian kau bilang, nanti ketahuan. Ini levelmu kelihatan.
Saya nggak mau Tuhan saya nggak mau mempelai laki-laki saya kecewa dengan saya. Ngerti maksudnya? Ketika kau punya konsep pemikiran seperti itu, engkau gak akan lagi takut masalah masuk neraka atau masuk surga. Engkau gak akan asal tuduh, kamu berdosa masuk neraka loh. Sudahlah, neraka dan surga itu urusan kecil. Yang kita harus konsentrasi bagaimana kita menyenangkan hati Tuhan, bagaimana supaya kita gak mengecewakan hati Tuhan. Tuhan sudah investasi besar. Di sini ada yang pacaran, yang pacarannya cukup lama, tapi kemudian gak jadi gitu. Ya kita kasih inisial aja ya, A gitu ya. Si A ini sudah pacaran dengan D gitu kan. Dan si A dan D ini pokoknya antar jemput pulang kerjanya ya kan. Pulang kerja masih makan bareng gitu ya. Sampai rumah masih pijetin. Waduh, pokoknya semua berkorban demi si D gitu ya. Tapi di ending perjalanan nggak jadi nikah. Biasanya kalau jurusan akuntansi apa yang mulai dipikirkan? Berapa banyak martabak yang sudah saya beli gitu kan? Bukan perpisahan yang saya sesali, tapi pengeluaran. Pengeluarannya itu loh yang kuat ya. Mereka mulai hitung, saya sudah investasi hidup saya sekian, saya sudah investasi waktu, investasi uang, dan gak jadi. Semakin besar investasimu, semakin kecewa engkau. Betul? Kan? Saya mau tanya, Tuhan itu mencintai kita sudah investasi seberapa besar? Gede banget. Gede banget. Tuhan harus jadi manusia. Tuhan harus dihianati oleh Yudas. Tuhan harus mati di salib. Itu investasi yang besar banget. Dan kalau kita terus gak jadi, kita gagal menjadi mempelai Kristus, Tuhan akan kecewa luar biasa. Betul? Kalau kau ngerti konsep ini, saya berharap hidupmu lebih berhati-hati. Bukan karena kau takut masuk neraka, bukan. Sekali lagi saya nggak lagi nakut-nakutin nanti lu di neraka, dibakar, lidahnya dipotong, beruturnya ditusuk. Nggak usah mikirin begituan. Ketika kau hidup benar karena kau nggak mau bikin Tuhan kecewa, buat saya itu lebih dari cukup. Lakukan hal itu, dan itu bukti bahwa kau dikuduskan. Kalau kau masih sulit, jangan usahakan untuk itu, tapi perdalam cintamu sama Tuhan. Kalau kau sulit antar jemput pacar, waktunya itu loh, nggak nutup. Saya kerja jam sekian, pacar minta diantar jam sekian. Sebetulnya bukan waktu yang perlu kau setting, tapi cintamu sama pacar yang perlu dirubah. Betul. Saya tuh nggak bisa gitu hari Minggu jam 6:30 kebaktian. Terus bukan masalah waktunya sekali lagi. Maka dari itu semakin kau cinta Tuhan, semakin kau bisa melakukan semua kehendak Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan menyimak warta yang sudah kita terima baik melalui Al-Quran maupun melalui media cetak. Untuk nanti sore masih ada kebaktian yang kedua pada pukul 17.00. Pujian akan dilayani oleh Bapak Tunggoro, Ibu Jovan dan Saudari Abigail. LCD oleh Saudari Ina. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudara Stephen. Musik oleh Saudari Berike, Saudara Stephen, Bapak Andrianto. Perjamuan suci akan dilayani oleh Pendeta Samuel Priyotomo. Kemudian untuk
hari Selasa 6 Oktober 2020, persekutuan doa akan dimulai pada pukul 18.30 di mana petugas Bapak Eko Budi. Untuk Rabu 7 Oktober 2020 pada pukul 5 sore ada persekutuan wanita Kristen di mana ibadah secara online dengan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Paulina. Kamis 8 Oktober 2020 pada pukul 18.30 ada persekutuan pria Kristen di mana ibadah online dengan firman Tuhan Pelita Yeremia. Jumat 9 Oktober 2020 pada pukul 18.30 ada KPK di mana ibadah online dengan firman Tuhan disampaikan oleh Pelita Samuel Utomo. Sabtu 10 Oktober 2020 pada pukul 9 pagi ada persekutuan doa pagi dengan ibadah online. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Yelko Suparja. Minggu depan pada tanggal 11 Oktober 2020 pada pukul 6.30 ada kebaktian yang pertama di mana asal oleh Bapak Ibu Lukas Purwanto, pujian oleh Ibu Wahyu Septiana, Saudari Adina, Saudari Sinta, LCD oleh Saudari Rima Sanda. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Aris Munandar, pengumuman dan doa oleh Diaken Febo Kristiana, musik oleh Bapak Alfian, Saudara Febri, Bapak Eko dan Bapak Andrianto. Minggu ini kita sudah menerima perjamuan suci dan diberi kesempatan untuk memberikan persepuluhan. Bagi jemaat yang pada pagi hari ini belum bisa memberikan persepuluhan, bisa memberikannya untuk ibadah minggu depan. Kami segenap keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Condokusumo ikut berempati atas dipanggil pulangnya Bapak Bambang pada hari Sabtu 3 Oktober 2020. Kiranya keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberikan kekuatan dan penghiburan yang daripada Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi peserta dalam lomba desain logo HUT Gereja ke-29. Pemenang lomba akan diumumkan pada pertengahan bulan Oktober dan hasil dari desain pemenang akan dicantumkan sebagai logo di warna jemaat. Joy Kingdom akan melaksanakan ibadah offline satu kali dalam setiap bulan. Pelaksanaan ibadah ini setiap minggu ketiga dimulai pada bulan Oktober 2020. Ibadah perdana akan dilaksanakan Minggu 18 Oktober 2020 pada pukul 9 pagi. Ibadah ini khusus bagi anak-anak dari jemaat Gereja Isa Al-Masih Condokusumo dan tidak digabungkan dengan PPA. Pengurus Joy Kingdom akan memastikan protokol kesehatan dapat terlaksana. Demikian pertama pada pagi hari ini. Tuhan memberkati.